hasil kerja kelompok kami tentang membuat website menggunakan Flash dan Python. Di sini pertama kita akan membuat sebuah folder di data C. Ini saya kasih nama UAS, dan di dalam folder tersebut kita buat demo app dan database UAS-nya. Ini untuk database-nya yang sudah saya buat di MySQL. Tapi kita hanya akan menggunakan folder demo app ini. Di dalam folder demo app kita membuat virtual environment dengan nama UAS, dan ini untuk template website-nya. Yang dua ini untuk template website-nya, dan ini untuk program Python-nya yang akan dijalankan oleh Flash. Kita pertama membuka komen. Karena folder yang saya buat berada di data C, maka kita harus keluar dari folder yang dua ini, user dan Asus. Kita akan masuk ke folder UAS, dan di sini masuk lagi ke folder demo app. Lalu di sini kita akan menggunakan virtual environment-nya. Kita sudah masuk ke dalam virtual environment buat setelah kita buat. Di dalam virtual environment ini kita harus menginstal Flash, kemudian Flash MySQL, dan juga Flash WTF. Karena saya sudah menginstalnya, mungkin bisa kita skip saja. Di sini langsung kita ke bagian programnya atau kodenya. Ini ada beberapa file. Ada beberapa file HTML dan satu file Python, yaitu app.py, yang kita akan gunakan untuk menjalankan web app tersebut. Pertama, untuk app.py ini kita harus mengimport Flash dan MySQL. Kemudian ini WTF forms yang telah kita download tadi, kita harus import di app.py. Ini library Python yang akan kita gunakan di dalam web ini. Semua ini adalah library-nya dari sini ke sini. Dan yang tiga ini semua adalah untuk koneksi ke database. Dan jangan lupa di sini gunakan database yang telah kita buat dengan nama yang telah kita buat. Localhost untuk mengakses localhost. Kita akan masuk ke localhost dulu. Masuk ke localhost ini dia database yang telah saya buat dengan nama testing.db. Untuk di dalam database ini terdapat dua table dengan nama articles dan user_flash. Kemudian kita kembali ke codingnya. Di sini untuk nama database sudah saya masukkan, dan ini untuk localhost. Kemudian bisa kita jalankan aplikasinya yang telah kami buat dengan tab Flash run. Dan kita copy IP address yang ada di sini, pastikan di browser.
saya membuat website untuk data perpustakaan kampus. Jadi setiap user yang login di sini dapat memasukkan buku. Misalkan dia meminjam buku, maka dia harus memasukkan data buku yang dipinjam tersebut. Misalkan saya di sini sebagai new user atau pengguna baru, maka saya harus membuat akun terlebih dahulu. Kita klik register. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan belajar pembahasan tadi. Oke, kita lanjut. Di sini yang sudah didapatkan Ferry, namanya Ferry dan passwordnya seperti ini. Kita masuk. Nah, di sini dia akan cek passwordnya. Oke, kita lihat dengan terlebih dahulu. Nah, di sini pasti coba register. Di sini dia menggunakan metode post dengan nama variabel, name, email, username, dan password. Dan sini isi dari namanya input dari yang kita tulis nama, email, username, sama password. Ketika mau koneksi ke MySQL, di sini dia menginput ke database dalam table user flags yang sudah kita buat di database itu sendiri. Kita lihat di pasnya. Di sini sudah kita buat user flag. Di sini kita lihat dulu user flagnya. Di sini kita lihat seperti terlebih dahulu. Di sini kita sudah menggunakan ID, name, email, password, username, dan password. Di sini ID-nya kita menggunakan primary key. Ini dari sini saja, namanya Fajar, username-nya Fajar, dan password Fajar. Nilainya 200 dan relationnya kita pakai Latin CDNC. Nah, di sini AI-nya itu auto implement. Setelah dia menginput ke table user flag yang nama variabelnya itu name, email, password, name, email, password, sama email, username, sama password. Jika dia berhasil, maka Anda akan sudah terdaftar. Silakan login yang akan muncul, dan dia akan beralih ke halaman login setelah register yang berhasil. Jika tidak, maka dia akan mengulang register HTML. Nah, di sini untuk loginnya sendiri kita menggunakan post lagi, username, kita buat variabel username, password, kemudian requestnya dari yang sudah kita buat, username dan password. Nah, untuk inputannya dia dari table user flag, di mana user itu yang sudah kita buat, dia akan koneksi ke sini. Oke, ini masih pernah kita buat. Setelah itu passwordnya juga sama. Jika login itu bukan otomatis username-nya, maka dia akan berada sukses dan akan menjalankan ke dashboard HTML. Jika dia salah, maka loginnya gagal, dia akan kembali ke login HTML atau tempat login. Jika ketika dia error atau tidak ditemukan atau tidak terdaftar, maka dia akan merender ke login HTML kembali.
Ini sudah kita buat adanya logonya seperti ini. Oke. Di sini dia akan tampilannya apa dia pakai. Nah, di sini untuk masuk buat tampilannya kita menggunakan option dan tutorial post. Di sini kita mengganti teks dan username-nya biar dia lihat di sini. Dan request from username ini sudah kita daftarkan yang sudah berhasil. Ini juga password. Lalu kita kasih masuk buttonnya di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Umar Bakri. Dari sini kita akan mencoba menambahkan buku. Nah, di sini judulnya misalnya matematika. Deskripsinya perkalian. Kenapa dia tidak bisa disambit? Karena kita sudah mengaturnya di codingan harus melebihi 10 huruf. Misal nah, di sini sudah tertampil. Ya, di sini adalah hasil codingannya. Ketika kita mengklik tambah buku, maka data yang kita inputkan yaitu judul dan deskripsi akan ditambahkan ke database di tabel artikel. Setelah berhasil ditambahkan, dia akan mereturn halaman dashboard. Jika kita tidak jadi menambahkan buku, maka dia akan merender add article.html. Kita akan mencoba mengeditnya lagi. Judulnya fisika. Kita submit, maka judulnya akan berubah. Gimana cara kerjanya ini? Kita lihat di codingan. Ketika kita mengklik edit, di sini dia akan membuka halaman edit artikel.html. Ya, di sini codingannya. Di sini yang bisa diedit hanya dua, yaitu title dan body atau judul dan deskripsi. Kemudian dia akan membaca ID dari database. Jika ID sudah sesuai, maka kita akan membuat sintaks. Ini sintaksnya. Ini untuk memperbarui data dari database tersebut yang sesuai dengan ID yang akan kita edit. Ketika sudah selesai, maka akan tampil pesan data sudah diupdate. Dan dia akan kembali mereturn halaman dashboard. Di sini kan ada tombol hapus. Misal kita akan hapus salah satunya, maka akan ada pesan pinjaman dihapus. Gimana codingannya agar bisa dihapus? Jadi ketika kita mengklik tombol hapus, maka kita akan mengambil ID dari database, dan data yang akan terhapus adalah data dengan ID yang sudah diambil dari database. Setelah berhasil, maka akan muncul pesan pinjaman dihapus dan akan kembali mereturn halaman di dashboard. Oke, dari yang sudah dijelaskan tadi, di sini saya akan memperjelas di bagian database-nya. Yang dimana di bagian database-nya ini memiliki nama testing DB, yang dimana testing DB ini memiliki dua tabel lagi yang bernama artikel dan user place.
untuk artikel ini berfungsi untuk artikel ini digunakan untuk data buku yang akan dipinjam pada dashboard atau pada halaman web tersebut. Dan untuk user flash ini digunakan untuk user atau peminjam baru pada halaman dashboard web tersebut. Nah, untuk codingannya di sini yang pertama di user flashnya. Di user flashnya itu di sini akan diketikkan dengan sintaks select bintang from articles. Ini akan muncul, ini yang akan dimunculkan pada table dashboard tersebut. Dan untuk bagian user flashnya, di sini bagian user flashnya itu akan tertulis dengan sintaks select from user flash where username, di mana di sana akan dimunculkan di table dashboard dengan pengguna atau peminjam buku baru, dengan di sana harus menuliskan biodata dari peminjam tersebut dengan mulai dari nama, email dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Melanjutkan dari yang sebelumnya yang membahas database dan codingan, dan saya akan menjelaskan tentang dashboard sama layoutnya. Tampilan webnya tersendiri di sini terdiri dari beranda tentang data peminjam, kelola, dan logout. Saya akan menuju ke codingannya. Di sini codingannya ketampilan layout yang terdiri dari ID, judul, peminjam, waktu. Selanjutnya di sini kita akan mencoba logout. Ketika kita berhasil keluar, maka akan ditampilkan lagi halaman loginnya. Dan di sini di codingnya pada logout, apabila dia sudah berhasil keluar atau sukses, sudah jelas di sini akan kembali ke halaman login.